إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة وأخوات الكرام رحمكم الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah seorang atau termasuk ke dalam orang yang paling suka berkumpul bersama generasi-generasi seperti antum semua. Kenapa? Karena dengan itu ini adalah bagian dari perenungan saya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, surah yang senantiasa kita bacakan di hari Jumat atau malam Jumat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jangan pakai begini. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan Allah tambahkan dan kami tambahkan petunjuk. Bahkan dalam sebuah hadis, ikhwan akhwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengistimewakan pemuda. Melalui sebuah hadisnya, pemuda itu mempunyai tempat tersendiri bagiku. Ketika kebanyakan orang tua mendustakanku, maka pemudalah yang beriman kepadaku. Masya Allah, pemuda. Dan sekali lagi saya termasuk orang yang sangat suka berkumpul, berdiskusi dengan orang-orang seperti kalian. Apalagi kalau orang-orang yang punya giroh keberislaman. Ini lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Karena berimannya orang tua itu berbeda dengan berimannya pemuda. Solihnya orang tua berbeda dengan solihnya pemuda. Yang mana lebih tinggi derajatnya? Lebih tinggi kedudukannya? Orang tua yang solih atau anak muda yang solih? Anak muda yang solih. Itu deh, anak muda yang solih itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, saya ketika mendapatkan pesan dari akhuna Khairul terkait materi ini, saya sempat bertanya-tanya. Ini mudah-mudahan didengar juga sama panitia. Apa tujuan panitia memunculkan materi ini? Kalau materi kepanduan, materi syahadatain, itu sudah biasa. Tapi bagi yang ini nih, kosmologi Islam, kan? Kosmologi Islam. Materi yang akan membahas secara lebih detail tentang alam semesta. Tetapi ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, saya ingin mengajak antum semua untuk mensyukuri dulu, ini sebelum masuk ke dalam materi, mensyukuri dulu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah mukjizat yang paling besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat yang paling besar. Apa itu, Ustaz? Saya bertanya. Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Kalau mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah, bisa menjadikan tongkatnya seperti ular atas izin Allah. Nabi Ibrahim tidak termakan oleh api atas izin Allah. Dan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal, gitu kan, atas izin Allah ya. Selalu harus ikut itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada mukjizat yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mukjizat yang seperti itu, dia diberikan mukjizat ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal, maka mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular sudah habis. Tongkat yang bisa membelah lautan sudah habis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mukjizat ini masih ada di tangan kita. Dan saya mengajak antum semua
pada kesempatan kali ini untuk membahas satu materi tentang penciptaan alam semesta ini dari sudut pandang agama kita. Kenapa? Karena begitu banyak berseliweran di luar sana. Proses penciptaan alam, penciptaan manusia, jagat raya yang itu tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Ikhwan, akhwat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan antum semua insyaallah sudah hafalkan ini deh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang ingin berpikir. Dalam artian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memikirkan itu semua. Yang mana dimaksud dengan liulil albab di sini? Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Siapa itu orang yang berpikir? Yaitu orang yang memikirkan penciptaan ini, gitu kan? Dalam kondisi berdiri, qiyaman. Gitu kan? Wa qu'udan wa 'ala junubihim. Gitu kan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Ada yang tidak dia bisa pikirkan? Apa yang dia katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Tanya, batil itu artinya sia-sia. Jadi kebatilan, kesia-siaan. Dan kita dilarang menjadi ahlil batil, pendukung kebatilan, pendukung kesia-siaan. Harus jadi musuh. Iya, kalau ceramahnya Ustaz Rahman Abdullah, setiap muslim itu, setiap mukmin itu memang harus mempunyai apa tadi? Musuh. Setiap mukmin harus mempunyai musuh. Siapa musuh tak? Di luar materi sebenarnya karena sempat nasinggung. Siapa musuh tak? Syaitan. Allah sendiri yang katakan, inna syaitan kana lakum aduun. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan ia seperti musuh. Syaitan itu musuh, jadikan ia sebagai musuh. Seorang mukmin harus mempunyai musuh. Itu di luar materi. Kita lanjut. Ada satu teori, ikhwan akhwat, coba kita definisikan dulu. Kosmologi. Apa itu kosmologi? Ilmu yang mempelajari penciptaan jagat raya ini. Antum bisa bayangkan, kita akan membahas itu. Ilmu yang mempelajari jagat raya ini, Faiz. Dari sudut pandang apa? Islam. Ini yang membedakan. Ada satu teori yang paling fenomenal dalam ilmu kosmologi itu, dan insya Allah paling bersesuaian, paling dekat kebenarannya dengan Al-Quran. Kita kenal dengan teori. Ayo coba, teori apa? Teori apa yang paling dekat pembahasan jagat rayanya dengan Islam? Teori apa nama teori ilmiahnya? Teori Big Bang. Pernah dengar tak? Kenapa dinamakan Big Bang? Big Bang, ledakan yang dahsyat. Big, besar. Ledakan yang sangat jangan bayangkan ledakannya bagaimana besarnya. Karena dalam teori itu, ikhwan akhwat, alam raya ini dulunya adalah satu. Tidak ada istilah langit, tidak ada istilah bumi, tidak ada istilah gunung, tidak ada yang seperti itu. Alam raya antum lihat ini, apa yang kita lihat ini? Sangat. Ini sesuatu yang paling jauh yang kita lihat, yang kita katakan langit, ini bukan langit. Ini titik pandangan kita yang paling jauh. Mana langit? Nggak tahu di mana. Nah, saya sampaikan lagi. Bumi dan langit dulunya ini satu. Dan teori Big Bang seperti itu mengemukakan.
Bumi dan langit dulunya satu. Dan ternyata ikhwan akhwat, ini kan teori Big Bang belakangan muncul. Itu kan teori ledakan yang sangat dahsyat. Teori yang mengatakan bahwa dulu alam jagat raya ini hanyalah satu. Lalu ia semakin padat, semakin padat, semakin padat, semakin padat. Dia adalah Dia adalah asap yang mengandung gas. Dia adalah asap yang mengandung gas. Semakin padat, semakin padat, semakin padat, akhirnya terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Mari kita lihat dari sisi Al-Quran. Nah, tadi saya sudah suruh buka Al-Quran. Coba buka Al-Quran. Surah Al-Anbiya. Kalau tidak salah, Al-Anbiya ayat 30. Sudah dapat? Ayat 30 ya? Ayat 30 dek? Ya, Ustaz. Iya. Saya boleh minta izin? Siapa yang mau bacakan ayatnya? Ikhwan. Jadi kita tinjauannya seperti ini, dek. Kita tinjauan pembahasan kosmologinya itu dari Al-Quran. Ayat 30, Faiz. Ayat 30. Ayo, siapa yang mau bacakan? Satu orang. Kita doakan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 21. Nah, silakan Nutfah. 30. 30. Awalam. Kafaru. Papa tako. Enggak panjang fanya. Enggak panjang deh. Papa tako nahuma. Nahuma. Yang di belakangnya, bacakan artinya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikanlah segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, ikhwan, akhwat, itu 1400 tahun lebih yang lalu. Teori Big Bang itu muncul dalam zaman ini. Dalam artian apa? Al-Quran telah lebih dulu menyampaikan kepada antum semua, kepada kita semua. Apa tadi? Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata rataqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui? Coba perhatikan. Ini seakan-akan ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa kami dulu menciptakan langit dan bumi itu satu? Satu saja. Tidak ada istilah langit, tidak ada istilah bumi. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Kalian kalau ingin membayangkan ini, Masya Allah, hanya itu kata yang bisa keluar. Masya Allah. Bumi dan langit yang dulunya menyatu, Allah pisahkan. Allah pisahkan. Oh tayyib, sebelum masuk ke sana ikhwan, coba perhatikan. Kalau kosmologi pembahasan secara umum itu titik beratnya adalah alam saja. Tetapi izinkan saya pada kesempatan ini, karena kita pembahasannya adalah kosmologi Islam, maka pembahasan kita bukan sekadar alam. Pembahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, alam dan manusia. Allah,
alam manusia. Kalau kita bahas Allah kembali kepada ma'rifatullah. Tapi ini mungkin apa ya, kita nyantai ini lain cara membahasnya. Jadi, lain cara membahasnya, tidak seperti di liko-liko antum semua kalau antum liko. Beberapa pertanyaan yang akan muncul ketika antum membahas Allah di dalam materi kosmologi Islam itu, di mana Allah sebelum menciptakan alam ini? Saya sampaikan karena antum anak kami. Andaikan mahasiswa biasa saya tidak tanya seperti ini. Saya tahu antum insya Allah orang yang sudah pernah belajar makna syahadatain, salimul akidah, gitu entah. Insya Allah. Dan saya juga akan membahas ini dari sudut pandang agama kita, sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Insya Allah tidak ada yang menyimpang dari dalil. Saya tidak berani pendapat sendiri. Di mana Allah sebelum menciptakan alam ini, ikhwah? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa saya lupa? Jadi di mana Allah sebelum menciptakan alam ini? Oh iya, kalau ini kan sering kita dengar. Di manakah posisi Allah? Itu deh. Sisi ya, sisi. Di mana posisi Allah? Ini penting, ikhwah, ini penting, ini akidah. Ini pelajaran akidah. Ini saja dulu dua. Kita tidak usah bahas apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam ini. Ada yang mau menjawab? Serius ikhwah, ada buku saya di rumah judulnya Dalam Mihrab Dalam Mihrab Tarbiyah. Saya akan berikan hadiah kepada antum, itu saya lupa bawa nih. Tapi izinkan saya untuk titip kepada panitia. Bagi yang mau menjawab dan jawabannya benar, di mana Allah sebelum menciptakan alam ini? Jangan berangan-angan. Harus ada dalil. Harus ada dalil. Panitia juga. Di mana Allah sebelum menciptakan alam ini? Harus belum ada saat itu, ya Pak. Harus belum ada. Di mana itu? Jangan cari. Ingat-ingat dalil saja. Jangan cari. Di mana itu, Dik? Jangan. Ingat-ingat dalil. Di mana? Ada yang mau jawab? Atau tantangan berakhir? Tantangan berakhir saja, Dik. Nah. Suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang Yahudi. Menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Saya itu paling ganjil penyebutan saya kalau saya katakan Muhammad saja tanpa dibarengi dengan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena dia adalah orang Yahudi dan dia memang mengatakan itu. Saya paling biasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di luar materi, sedikit 1 menit saya sampaikan. Ikhwah, akhwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling mulia dibanding nabi-nabi yang lain. Kalau antum buka Al-Qur'an, antum akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain dengan namanya langsung. Dengan ya Adam, dengan ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Nuh, gitu kan? Ya Idris. Tapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan yang Allah menyebut langsung, yang memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudni dan ila akhiril ayat. Ada juga ayat ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Gitu kan? Tidak ada satupun ayat. Ada memang ayat yang mengatakan Muhammad. Tetapi Allah sebut itu kapan? Ketika Allah ingin mempersaksikan kepada seluruh makhluknya
bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kan? Muhammadur Rasulullah. Begitu kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada juga ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Gitu kan? Dan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah saja ikhwan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin menyebut nama Muhammad secara langsung di dalam Al-Qur'an, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Lalu kenapa kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tidak bersalawat kepadanya? Rasulullah adalah penghulu para nabi. Nah, saya lanjutkan tadi. Suatu hari ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, wahai Muhammad, saya ingin bertanya, di manakah Allah sebelum ia menciptakan alam ini? Di mana Allah sebelum menciptakan alam ini? Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah di ama. Bertanya lagi orang ini, apa itu ama? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini supaya antum tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya Allah. Ketika orang ini bertanya lagi, apa itu ama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ama itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam ruang dan tidak ada di dalam waktu. Jadi ama itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam ruang, tidak ada di dalam waktu. Dia tidak menempati waktu. Apa? Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Jangan bayangkan di mana itu ama. Jangan sekali-kali, ikhwan. Cukup antum tahu bahwa Allah sebelum menciptakan alam ini di ama tadi. Itu tadi. Apa itu ama? Sesuai dalil itu tadi. Apa itu ama? Seperti itu. Ama itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, saya lanjutkan tadi yang ini. Nah, sudah. Ada kira-kira pertanyaan tentang Allah? Kalau antum ingin tahu, ini saya pernah sampaikan di taklimnya santri Al-Ikhwan, tapi tidak bakal saya sampaikan juga di. Kalau antum ingin tahu bagaimana kemahabesarannya Allah, ikhwan. Ini bumi, itu kan? Bumi adalah tempat tinggal kita. Jarak antara bumi dengan langit pertama, tidak ada orang yang pernah ke langit pertama ya. Tidak ada sama sekali. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah ketika Isra Mi'raj. Itu ada kajiannya. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita kaji tentang Isra Mi'raj. Itu masuk akal sekali. Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam atas izin Allah. Itu ternyata masuk akal sekali dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kita bahas dulu ini. Jadi kita tinggal di bumi. Jarak antara bumi dengan langit pertama itu sama jaraknya antara langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Sama jaraknya, ikhwan. Sama jaraknya. Apa yang ada di atasnya langit? Langit. Apa di atasnya langit yang paling terakhir? Air. Iya, betul tahu ini. Sebenarnya wa kana arsyuhu 'alal ma, tapi itu di atas sekali, jangan dulu itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah itu di atas air. Karena memang antara kursinya Allah dengan arsy Allah itu ada air. Ini sesuai dalil ya, saya tidak berangan-angan itu. Ini sesuai dengan dalil. Ada air. Jangan bayangkan air kita yang seperti ini. Saya lanjutkan. Apa di atasnya langit? Langit. Jangan langsung ars. Apa di atasnya langit, ikhwan? Langit. Di atasnya langit. Jangan langit lagi. Apa?
Awan itu ini awan. Dekat. Bisa sekali dijangkau, bisa diukur. Langit pertama saja tidak bisa diukur. Kalau kalian mau menggunakan ukuran versi manusia, gitu kan? Kalau kalian menggunakan dimensi lain, bisa lah. Apa di atasnya langit? Kursinya Allah. Ada dalilnya kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah itu jauh lebih besar daripada, kalau antum, ini kita berandai deh. Kalau langit, 7 langit ini, lapisan langit ini digabung dengan 7 bumi, lapisan bumi, ingat bumi itu juga mempunyai 7 lapisan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 sebagaimana bumi. Dalam artian bumi juga 7 lapisannya ini turun. Tadi mana lapisan pertama, kedua, ketiga, wallahualam. Kalau ini digabung ikhwan, langit 7 langit beserta 7 bumi digabung untuk membandingkan kursinya Allah, besarnya kursinya Allah, itu antum mencelupkan 1 tetes air di samudra yang sangat luas. Antum ambil air laut, baru antum lihat yang menetes. Seperti itulah langit dan bumi yang digabung dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ini. Besar? Sangat besar, tapi itu belum terlalu besar. Apa di atasnya kursinya Allah? Apa? Allah Kita nggak usah bahas dulu sungainya, kita nggak usah bahas sungainya atau airnya. Apa yang di atasnya? Di atas kursinya Allah. Di atas kursi. Di atas Kursi itu. Kalian. Ini enaknya kalau kita bahas materi ini lalu kita kaitkan dengan keimanan kita. Semoga semakin bertambah keimanan kita. Terlalu kecil kita ini ternyata. Terlalu kecil. Allah. Apa di atas kursinya Allah, ikhwan, akhwat? Itu adalah arsy. Arsy. Dan masya Allah, ikhwan, sebagaimana yang tadi yang saya sampaikan, arsy-nya Allah dibanding dengan kursinya Allah. Kursinya Allah itu ibarat 1 tetes air tadi yang dicelupkan di lautan yang sangat luas itu. Bagaimana besarnya arsy-nya Allah. Silahkan antum simpulkan sendiri bagaimana besarnya Allah. Arsy-nya saya seperti itu. 7 lapis langit beserta 7 lapis bumi digabung. Itu seperti halnya antum mencelupkan 1 tetes air ke lautan yang sangat luas dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah, sebagaimana antum seperti halnya antum mencelupkan 1 tetes air ke lautan yang sangat luas. Lalu sekali lagi, bagaimana dengan Allahnya? Tidak ada definisi yang bisa mendefinisikan. Tidak ada sama sekali. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, itu saja. Ini serius, itu saja. Allahu Akbar. Tidak ada satupun akal ilmu yang bisa mendefinisikan bagaimana besarnya. Kita hanya paling jauhnya sampai mendefinisikan arsy tadi. Itu pun hanya mengandaikan seperti itu. Mengandaikan seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allahnya? Ikhwan, inilah zat yang menciptakan alam raya ini. Kita lanjut ke yang kedua, alam raya ini. Alam raya ini tercipta berapa lama? 100 tahun. Setiap kali menjawab, sampaikan minimal ada hadis, kalau bisa ayat. Ya, harus kuat. Iya, seperti itu. Jangan biasakan membahas alam raya ini hanya berdasarkan angan-angan, jangan. Iya. Sudah banyak ahli filsafat yang tersesat membayangkannya seperti itu. Serius, sudah banyak yang tersesat. Dia cari, dia dapat jawaban sementara, kebenaran sementara, gitu kan.
Setelah itu timbul lagi kegamangan dalam dirinya. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Bagaimana? Semakin bingung mereka. Makanya jangan. Kalian menggunakan dalil ketika membahas ini. Ayo, berapa lama Allah menciptakan alam ini? Ada di surah apa itu? Fi sittati ayyamin, di surah Sajdah ya. Sudah. Tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra ila akhiril ayah. As-Sajdah kayaknya, Dek. Coba lihat. Sajdah. Siapa yang membacakan ayatnya? As-Sajdah. Sudah. Akhwat, enggak apa-apa, Dek. Tak ada yang mau bacakan ayatnya? Siapa namanya lagi nih? Kalau nah hafal, Siapa? Sri. Ayo Sri. berapa? Hah? Saya lupa ayat berapa. Coba cari. Saja dah ya. Apa anu? Kayaknya ayat-ayat pertama, ayat-ayat apa? Awal-awal pertamanya? itu. Awalnya, Pak Ustaz. Ada ya? Awalnya Saja dah. Awalnya apa? 4:16. Ini ayat 3, Dik. Ayat 4. Allah, iya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Nah, ayo. Silakan, Sri. Kita tadabburi di ayat-ayat seperti ini. Artinya yang dekatnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ardh. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Berapa lama diciptakan alam? 6 masa. Masya Allah, Dek. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Total penciptaan alam raya ini itu 6 masa. Sebenarnya ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 hari. Ada yang mengatakan 6 hari. Ada juga yang mengatakan 6 periode. 6 masa. Yang mengatakan 6 hari itu bahkan sampai dia sebut nama hari. Wallahu a'lam yang mana yang benar. Saya bahas. Langit dan bumi. Jadi gini, ketika kita membahas bumi, maka bumi itu adalah sesuatu yang ada di luar selain daripada ini. Sesuatu yang ada di luar langit. Itulah bumi. Dan langit adalah sesuatu yang ada di luar dari bumi ini. Ini supaya harus ada definisi dulu supaya mudah kita membahasnya, Dik. Nah. Langit dan bumi, yang mana yang lebih dulu Allah ciptakan? Langit. Ya, kalau bukan langit bumi. Salah satunya itu. Langit. Yang mana? Langit, Ustaz. Coba bedeng. Sekalian di voting nih. Walaupun tidak selamanya suara terbanyak itu menang, Dik. Iya. Salah satunya ya, coy. Siapa yang mengatakan bumi angkat tangan? Ya, siapa yang langit? Bumi. Siapa yang mengatakan langit angkat tangan? Yang mengatakan bumi itu yang benar. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Kan di dalam bumi. Allah pertama kali itu menciptakan Bumi. bumi berapa hari? 6 mas. 3 dan periode 5 masa. Di situ pakai nama masa, pakai nama periode.
Berapa lama Allah menciptakan bumi? Menciptakan dulu, menciptakan. Dia ciptakan saja dulu. Ini setelah terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Jangan bayangkan bagaimana ledakannya. Jangan bayangkan ikhwah. Karena yang dianggap sebagai partikel-partikel dari ledakan itu membentuk galaksinya masing-masing. Dan salah satu galaksi ini yang ada bumi yang kita kenal dengan bumi hari ini. Ada bermiliar-miliar galaksi di luar sana. Saya ulangi lagi, ada bermiliar-miliar galaksi di luar sana. Kata miliar itu itu bukan jumlah. Itu adalah batasan, itu adalah ungkapan dari kita bahwa ia tidak terhitung, tidak diketahui berapa jumlahnya. Saking banyaknya. Masya Allah. Coba kita lanjut tadi. Berapa lama Allah menciptakan bumi? Jadi kita sekali lagi berdasarkan dalil. Berapa lama? Berapa? Setengahnya 6 masa. Ya, betul. Jadi 6 masa itu total penciptaan. Berapa lama bumi diciptakan? Diciptakan saja dulu. Karena lain itu ikhwan, ketika lautan itu ada beserta gunung dan sebagainya. Itu lain. Baru fondasi. Betul, baru fondasi. Baru fondasinya. Kita berbicara dari ayat ke ayat, Dik. Coba dibuka surah Fussilat. Fussilat ayat 9. Fussilat. Memang saya tidak salah ingat. Fussilat. Oh iya. 9. Ada? Coba Faiz bacakan, Faiz. Oh, 2 masa. 2 masa. Silakan, Faiz. Fussilat. Surat 41 ayat 9. Ayat 9. Nak. Qul a'innakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Yang mau bacakan artinya? Ya, yang di belakangnya. Silakan. Artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. 2 masa. 2 periode. Berapa masa? 2. Jadi Allah itu bukan total. Pertama kali Allah menciptakan bumi itu 2 masa. Lalu setelah itu Allah menciptakan langit. Perhatikan, Dik, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala itu di surah apa tadi disampaikan? Coba di ayat 11. Ingat, pertama teori Big Bang yang kami sampaikan tadi, teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini itu adalah kumpulan asap yang mengandung gas. Lalu kumpulan ini meledak. Itu kan? Coba kita baca surah Fussilat ayat 11. Ini. Atau iya, silakan Nutfah. Iya, silakan. إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Ta'in. Artinya,
Ya, bacakan artinya. Kemudian dia menuju ke langit dan dalam kurung langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Masya Allah, Dik. Sekali lagi, ini adalah salah satu bukti mukjizatnya Al-Quran. Dukhon bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dalam dalam nama surah. Jadi, karena memang alam raya ini tercipta dari dukhon. Dari dukhon, dari asap yang mengandung gas. Itu deh. Nah, kita bahas tadi itu pengantar saja. Allah menciptakan bumi 2 masa. Itu kan? Coba ayat 12. Silakan. Sama. Iya. Sampingnya artinya. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit diwahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi berapa lama? 2 masa juga. Sudah berapa totalnya? 4. Berarti lagi berapa? Lagi 2. Setelah itu Allah ciptakan lagi bumi. Itu ada di tafsiran Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 9 tadi. Jadi setelah Allah menciptakan bumi, itu kan dalam 2 masa, Allah menciptakan langit. 7 lapis langit dalam 2 masa juga. Lalu setelah itu Allah memperbaharui bumi. Total berapa hari? Berapa masa? 2. Saya tidak mau mengatakan hari. Walaupun sekali lagi ada ulama yang mengatakan hari. Bahkan ada ulama itu, ikhwan, yang menyebutkan langsung penciptaan bumi pertama itu hari Senin sampai Selasa. Iya, ada yang seperti itu. Penciptaan langit itu Rabu Kamis. Seperti itu. Wallahu alam, saya tidak berani mengatakan begitu. Jadi sudah berapa hari? Sudah 6 hari, Dik. Kita langkai semua. Sudah 6 hari. Jadi 2 hari proses penciptaan bumi pertama, lalu ditambah 2 hari penciptaan langit beserta segala alam langitnya, gitu kan. 7 lapis langit ke atas. Lalu setelah itu Allah kembali memperbaharui penciptaan bumi. Ustaz, kenapa sampai harus 6 masa? Kenapa tidak sekaligus dengan 1 masa Allah ciptakan? Boleh nggak Allah menciptakan seperti itu? Boleh. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah itu. Allah menghendaki sesuatu tanpa berpikir, apalagi berbuat. Gitu kan? Allah menghendaki sesuatu tanpa berpikir, apalagi berbuat, apalagi mengerjakan. Lalu kenapa ia harus menciptakan ini seperti ini? Tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini mempunyai ibrah bagi kita, hikmah bagi kita, bahwa segala sesuatu itu harus kita proses. Harus berproses. Segala sesuatu yang kita lakukan berjenjanglah, berproseslah. Dan memang ini sesuai dengan ini pernah diungkapkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika menafsirkan ayat walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kalian orang-orang yang berjiwa rabbani ila akhiril ayah. Kata rabbani menurut Imam Bukhari di situ rahimahullah
Beliau mengatakan Rabbani itu salah satunya adalah dia berproses. Bukan baru belajar Islam langsung pelajari yang paling keras kalau bahasa kita. Tidak. Yang paling berat, tidak. Dia harus berproses sedikit maksudnya. Islam adalah agama yang lembut. Siapa yang memasukinya dengan keras maka dia akan patah. Itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang lembut. Siapa yang memasukinya dengan keras maka dia akan patah. Dalam artian apa? Masukinya dengan lembut, perlahan. Orang yang baru belajar agama, itu kan, ajari dia dulu tahara, ajari dia dulu fikih. Jangan langsung ajari yang tinggi-tinggi. Jangan, apalagi sampai diajari di mana posisinya Allah. Bisa-bisa hentikan pelajaran fikihnya. Dia menjadi pencari Allah. Itu paling ngeri kalau mengisi kajian di mahasiswa umum. Saya pernah isi kajian, ada yang bertanya, Ustadz, saya tidak percaya ada alam kubur. Aduh. Sambil merokok ini. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, syahadatnya orang Islam itu diskriminatif. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Oh, dia tidak panggil Ustadz, dia panggil kakak. Masa? Unika sini. Dia bilang, karena yang disampaikan di situ Muhammad, padahal nabi pertama adalah Nabi Adam. Seharusnya wasyhadu anna Adam. Saya tidak jawab dengan filsafat. Saya hanya menjawab pengalaman saya bahwa apa yang dia tanyakan itu juga pernah saya seperti itu dulu waktu saya masih mahasiswa. Dan sama sekali tidak ada gunanya. Hanya apa ya? Memunculkan euforia sesaat dalam diri kita. Siapa yang bisa jawab pertanyaanku ini? Saya lanjut tadi. Sampai di mana? Sampai di mana tadi? Rabbani. Oh betul, Rabbani. Berproses, Dek. Sama itu tadi, Dek, penciptaan alam ini. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja, ikhwan. Bisa saja kalau Allah mau, gitu kan? Tetapi Allah menginginkan yang lain. Itu deh. Apa tujuannya? Agar ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Bahwa segalanya biasakan berproses. Orang yang baru belajar agama, seorang akhwat, jangan langsung ajari tentang cadar, jangan. Ajari dulu bagaimana pentingnya berhijab, bagaimana harga diri seorang muslimah, seorang wanita. Ajari yang seperti itu dulu. Agar muncul dalam dirinya sifat malu, gitu kan? Oh, saya ini orang yang mulia dalam pandangan Allah, gitu kan? Tidak layak diumbar. Kalau muncul, dia akan sadar dengan sendirinya. Kalau bahasanya itu antum bawa kemanapun dia akan ikut tanpa berpikir lagi. Kalau sudah terlanjur kita sentuh, akidahnya, imannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang alam ini? Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, kita jadikan PR bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan bentuk pertanyaan sih, cuma ada yang terjelas sedikit. Terkait tadi masalah teori Big Bang. Iya. Ada sebuah ledakan yang besar kemudian membentuk planet-planet seperti ini. Berarti teori Big Bang ini secara tidak langsung membenarkan daripada apa-apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Iya. Betul, Ustaz? Iya. Betul. Teori Big Bang itu, makanya saya dari awal mengatakan teori yang paling dekat kebenarannya dengan Al-Quran itu adalah teori Big Bang. Banyak sekali teori Yunani kuno tentang alam pencipta ini lebih ngeri, lebih tidak masuk akal. Yang paling dekat kebenarannya itu dengan Al-Quran adalah teori Big Bang. Tetapi kita harus berhati-hati juga membahas itu, karena dia sama sekali tidak menyentuh siapa pencipta. Tidak. Dia hanya seakan-akan alam ini ledakan yang terjadi karena memang sudah saatnya dia meledak. Ini enaknya kalau orang seperti kita yang membahasnya. Tetapi teori-teorinya itu sesuai dengan, sebagian besar sesuai dengan Al-Quran. Nah, saya lanjut. Ada lagi? Silakan, Dek. Kalau masih ada. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Bang Allah? Allah itu
Bersemayam di mana? Bersemayam di atas arsy. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Tapi hati-hati ikhwan, saya tidak ingin mencampuri itu. Kalau saya ditanya secara pribadi, kalau menurut kita di mana Ustaz? Sama. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ada juga pendapat pernah dengar bahwa Allah ada di mana-mana. Iya, itu yang saya mau bahas. Oh, baru masuk. Ini adalah pendapat saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah. Dan ini yang diikuti oleh orang-orang NU. Ini yang diikuti oleh teman-teman beberapa jemaah tabligh. Ini diikuti. Jangan salahkan. Karena landasan mereka juga ada. Ini adalah perbedaan dalam hal usul. Jadi ingat, ternyata dalam hal usul ulama juga berbeda pendapat. Bukan hanya dalam hal furu'. Kalau dalam hal furu' kan sudah sering kita pelajari. Khilafiyah di kalangan para ulama dalam hal furu' itu sudah sering kita bahas. Tapi khilafiyah di kalangan para ulama dalam hal usul, dalam hal akidah seperti itu juga ada. Dan mereka tidak saling mengkafirkan. Itu deh. Itu tadi ayatnya yang mereka gunakan. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Dan kami itu sangat dekat, hampir di antara dua urat batang lehermu. Jadi Allah itu ada di mana-mana menurut mereka. Saya kalau boleh meminta, antum ikut pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Karena itu adalah pendapat yang diikuti oleh mayoritas para ulama-ulama kita. Sebut ulama mana yang antum mau sebut, yang antum ingat-ingat. Ibnu Taimiyah, iya ikut itu. Siapa lagi? Hasan al-Banna ikut itu juga. Siapa lagi? Silakan sebut. Dan kebanyakan yang mengikuti pendapat yang disampaikan tadi ini adalah dari golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, saya sambung. Tapi mereka mengatakan begitu, Allah ada di mana-mana. Apa landasan mereka yang kedua? Kalau Allah bersemayam di atas arsy, itu sama halnya kita mensifati Allah dengan tempat. Masuk akal kan? Ya. Masuk akal. Kalau antum menganggap arsy itu adalah sebuah tempat, maka itu akan masuk akal. Tapi ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan arsy jangan bayangkan sebagai sebuah tempat. Jangan bayangkan ia sebagai sebuah tempat. Sebagaimana ama tadi, jangan bayangkan ia sebagai sebuah tempat. Jangan bayangkan ia sebagai sebuah tempat. Kalau ada yang tanya di mana Allah, Allah bersemayam di atas arsy. Di mana itu arsy? Di atas. Ya memang di atas, bukan di bawah. Itu deh. Orang kalau mau terbang itu pasti ke atas. Gitu kan? Tetapi kalau ada yang mengatakan begitu, ya biarkan sajalah. Demi ukhuwah kita. Kecuali dia bertanya sepenuh kesadarannya memang bertanya, ya boleh kita berdiskusi. Tapi kalau dia hanya ingin berdebat, hentikan. Jangan berdebat, menghabiskan waktu saja. Tidak akan pernah habisnya. Mas silakan. Gitu deh. Jadi Allah itu bersemayam di atas tsumma stawa 'alal arsy. Di ayat lain wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu di atas air. Jangan bayangkan. Suatu ketika itu ikhwan, ada seorang laki-laki ditegur oleh Rasulullah karena dia kayak ini berpikir. Akhirnya ditanya, apa yang kau pikirkan? Dia ternyata memikirkan penciptaan sampai sedetil. Lalu Rasulullah mengatakan salah satu godaan syaitan adalah ia memasukkan dalam dirimu kalau ini yang menciptakan ini, kalau ini yang menciptakan ini, kalau ini yang menciptakan ini. Kalau begitu yang menciptakan Allah siapa? Ini adalah salah satu godaan syaitan. Jangan bertanya seperti itu, karena Tuhan tidak diciptakan. Kapan ia diciptakan? Bukan Tuhan. Ini orang-orang filsafat kadang mengatakan begitu, kan? Bahkan mereka mengatakan boleh saja Tuhan itu 2, 3, 4. Bagaimana kalau mereka bersepakat, gitu kan? Iya, serius. Sepakat betul kan? Dia mengambilkan analogi. Kalau sebuah mobil itu
Dua sopirnya boleh saja, dua sopirnya. Kalau walaupun yang selama ini kita pahami itu satu sopirnya kendaraan, boleh saja dua. Kalau mereka bisa berkompromi bagaimana? Pertanyaannya kemudian, kalau memang dua Tuhan itu, maka pasti dia bukan Tuhan. Pasti bukan dia Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha. Yang namanya maha itu tidak ada di atasnya. Jadi kalau ada lagi yang menyamainya, pasti dia bukan Tuhan. Paham di? Kalau Tuhan bisa dijangkau oleh akal antum, pasti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa dijangkau oleh pikiran antum, pasti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena akal itu terbatas, sementara Tuhan tidak terbatas. Itu dia. Akal ini banyak orang gila gara-gara pikiran seperti itu. Kita lanjut. Masih ada mau tanyakan? Sebelum lanjut, jadi tadi manusia, alam semesta. Apa tadi yang pertama? Allah, alam semesta. Kita mau membahas yang terakhir, Manusia. Kalau tidak ada yang menanyakan, kita lanjutkan tentang manusia. Tadi kalau teori-teori yang dipelajari oleh adik-adik kita di IPS sejarah dan di sebagainya, manusia itu adalah keturunan kera. Mereka berdasarkan teori Darwin. Akhirnya muncullah Pithecanthropus erectus, muncullah Meganthropus dan sebagainya, Homo sapiens. Bagaimana pandangan Al-Quran? Cukup logika saja kalau kalian mau menggunakan logika. Kalau memang manusia itu adalah keturunan kera, maka seharusnya kera hari ini sudah tidak ada. Dia harus berevolusi menjadi manusia. Itu kalau manusia adalah keturunan kera. Tidak, ikhwan, akhwat, tidak. Kalau dinamakan ada makhluk sebelum manusia hidup di alam ini, iya. Allah pernah menitipkan amanah kepada jin. Tapi sebagian besar dari mereka fasik. Akhirnya Allah tidak menitipkan amanah pemakmuran bumi ini kepada jin. Pernah Allah menitipkan alam ini kepada jin untuk dimakmurkan. Allah pernah menitipkan alam ini, apa yang kita kenal dengan dinosaurus dan sebagainya. Itu memang pernah ada. Dan Allah pernah menitipkan alam ini kepada makhluk-makhluk seperti itu. Itu dia. Tapi mereka tidak mampu mengemban amanah memakmurkan bumi ini. Lalu Allah menitipkan amanah ini kepada manusia. Makanya itu ayatnya, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan bodoh. Jangan bilang tidak lahir seandainya tidak diterima itu. Allah pernah titipkan itu. Saya lanjutkan dulu ini. Manusia yang paling pertama itu adalah Nabi Adam. Ia tercipta di mana? Di mana? Di surga. Jadi sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jannah itu adalah taman, ada yang mengatakan jannah itu memang surga aslinya. Tapi ada lagi dibantah oleh ulama lain, kalau memang surga aslinya, kenapa ada larangan di sana? Sementara surga itu sudah tidak ada larangan di sana. Allahu a'lam. Yang jelas beliau adalah manusia pertama yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi kita tidak usah bahas surganya dulu. Manusia pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, dia sudah ada makhluk di alam ini. Sudah ada jin di alam ini. Itu dia. Sudah ada binatang di alam ini. Sudah ada tumbuhan di alam ini. Sudah ada gunung, sudah ada laut, sudah ada semua, sudah lengkap semua. Sudah lengkap. Oh iya, Dik. Ketika ia diturunkan, itu kan tidak bersamaan dengan Hawa. Kan? Maksudnya tidak satu tempat. Saya tidak mau membahas di mana tempat diturunkannya karena saya lupa. Di mana tempatnya. Yang jelasnya mereka bertemu itu di padang Arafah. Bertemunya mereka di sana. Allahu a'lam. Di mana diturunkan Nabi Adam, di mana diturunkan Hawa. Bertemunya di sana. Nah, saya lanjutkan.
ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi manusia yang paling pertama itu adalah Nabi Adam, dan dia bukanlah kera. Dan bukan juga keturunan kera. Bukan sama sekali. Lalu bagaimana misalnya? Sekarang banyak peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang menemukan bahwa memang ada makhluk yang besar, itu kan? Fosil-fosil didapatkan dari bawah setelah digali. Iya, memang manusia-manusia dulu itu besar, kan? Besar sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, ketika ia membuat Ka'bah, itu tidak pakai tangga, Ikhwan. Itu tidak pakai tangga. Sekarang orang Arab kalau dia lihat Ka'bah itu begini. Orang Arab, bagaimana kalau kita? Dan memang semakin hari kita semakin pendek. Ya Allah, ikhwan, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ini supaya antum tahu bagaimana besarnya orang-orang dulu. Saya lupa namanya siapa nih. Ada satu generasi dari Nabi Adam alaihissalam yang itu sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu orang dari generasi Nabi Adam alaihissalam yang sampai umurnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Saya mohon maaf ikhwan, saya tidak mau menerka nama. Sebenarnya saya lupa namanya, siapa itu. Namanya aneh-aneh. Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, perahu yang akan menampung seluruh jenis binatang di alam ini, berpasang-pasangan semua jenis binatang. Karena akan ada banjir yang sangat besar, ikhwan. Akan ada banjir yang sangat besar. Kalau ulama itu menafsirkan saat itu, yang ada memang di alam ini, yang ada di atas perahu itu. Di zamannya Nabi Nuh itu. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera di atas gunung, orang-orang kafir itu menertawakan. Menertawakan, tambah gila betulan ini pengikutnya Nuh. Kan? Pertama itu Nabi Nuh itu, saya sampaikan dulu, seluruh Nabi dan Rasul itu tugas utamanya, risalah utamanya itu sama, mentauhidkan Allah. Jadi adapun dakwah-dakwah yang lain itu tambahan. Ada umat yang melakukan homoseks, ada umat yang melakukan perbuatan curang dalam timbangan, macam-macam. Tapi itu tambahan. Tapi risalah utama dari seluruh Nabi dan Rasul itu adalah mentauhidkan Allah. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus ke muka bumi ini, itu adalah kemusyrikan yang pertama yang terjadi di muka bumi. Ada orang disembah, patung disembah. Siapa nama patungnya? Ayat-ayat surah Nuh. Wa qala apa? La tadarunna alihatakum. Sudah cari supaya mempersingkat waktu. Wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 ini sebenarnya di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam, sepeninggal Nabi Idris, perhatikan Bapak, ini kajian. Sepeninggal Nabi Idris, 5 orang ini adalah orang yang sangat solih. Sangat solih. Siapa tadi? Wad, Ya'uq, Wadda, wala Ya'uqa. La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala Ya'uqa wa Ya'uqa wa nasra. Ini adalah orang solih. Akhirnya mereka meninggal semua. Datang syaitan membisiki kaum yang tempat tinggalnya. Apa godaannya, ikhwan? Yang pertama godaannya itu adalah, kalau engkau ingin beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, sebelum beribadah ingat orang-orang soleh ini. Ingat orang-orang soleh ini. Bagus godaannya? Bagus sekali. Karena memang ikhwan, ada orang-orang tertentu yang baru kita ingat, itu bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ada orang seperti itu. Nah, kalau engkau ingin beribadah kepada Allah dengan khusyuk, maka ingat orang-orang soleh ini.
Oh, begitu seterusnya. Akhirnya semakin jauh jaraknya untuk mengingat, buatkan patung. Ini adalah patung pertama yang dibuat. Dan buatkan patung. 5 patung. Pertamanya itu bukan disembah, ikhwan. Bukan. Itu hanya dihormati saja. Sebagai orang-orang solih. Habis generasi pembuat patung ini. Habis generasinya yang mengerti sejarah dibuatnya ini patung. Sudah datang generasi baru yang disesatkan oleh Allah, oleh iblis, oleh syaitan. Yang dia sembah bukan lagi Allah. Yang dia sembah adalah patung ini sebagai perantara kepada Allah. Makanya ketika mereka ditanya, kenapa menyembah patung ini? Dia mengatakan, ini adalah perantara saya kepada Allah. Itu juga terjadi hari ini. Di zaman itulah Nabi Nuh alaihissalam diutus. Di zaman itu Nabi Nuh alaihissalam diutus. Singkat cerita, ini singkat betul cerita karena Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Hanya segelintir orang yang Lebihnya saja tidak cukup. anaknya itu, tolong koreksi kalau saya keliru, bukan 11 orang, 12 orang. Generasi dari Nabi Nuh. Ada yang tidak beriman kepadanya, ditenggelamkan oleh Allah. Ada juga yang beriman, ini yang berpencar ke sana kemari, membuat bangsa ini sampainya kita juga hari ini. Ada yang sampai ke Mongol, bangsa Mongol gitu kan, melahirkan bangsa Mongol, macam-macam dari keturunan itu. Nah, saya sambung dulu tadi ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu karena azab ini sudah pasti akan turun. Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk membuat perahu di atas gunung. Semakin orang gila betulan. Nah, singkat cerita, karena perahu yang akan dibuat ini, bahtera yang akan dibuat adalah bahtera yang sangat besar. Sangat besar sekali bahtera ini. Akhirnya Nabi Nuh meminta bantuan salah seorang orang yang masih hidup dari generasi Nabi Adam alaihissalam. Ini dalilnya sahih. Afwan, saya benar-benar lupa namanya, Ikhwan. Ini generasi Nabi Adam, kalau dia turun ke lautan, izinkan saya berdiri sejenak. Kalau dia turun ke lautan, maka laut itu sampai gini. Laut dalam. Sampai gini air lautan itu. Kalau dia ingin makan, dia ambil ikan yang paling besar di lautan dalam. Lalu dia panggang angkat seperti ini. Bayangkan nih. Serius. Kering mie ikannya. Nah, angkat begini. Apa itu? Sudah terpanggang mie dengan matahari. Oh, dekatnya itu. Besar, apalagi Nabi Adam, ikhwan. Besar. Ini saya bahas ini supaya antum bisa tergambarkan bagaimana besarnya Nabi Adam. Rumah kita ini kukunya tak potong kan. Nah, saya lanjutkan. Dia diperintahkan, dia diminta. Terjadi dialog sebenarnya. Dialognya itu Nabi Nuh memberikan imbalan. Jadi dia bertanya, apa imbalan? Karena dia itu orang yang nanti mau kerja kalau diberi imbalan. Apa imbalannya kalau saya? Jadi Nabi Nuh itu meminta supaya diangkatkan kayu yang sangat besar yang ada di Baghdad ke sana, ke gunung itu maksudnya. Nah, bertanyalah orang itu apa imbalannya. Nabi Nuh mengatakan roti. Roti imbalannya, 1 bungkus roti. Ditertawakan. 1 bungkus roti imbalannya untuk saya. Ditunjuk gunung itu. Andaikan roti itu sebesar gunung itu juga tidak membuat kenyang saya. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, cukup baca bismillah sebelum memakan roti ini, engkau akan kenyang. Dan dibaca betulan, kenyang betul. Saya singkat betulan ini. Saya lihat jawaban itu sudah kode di belakang, buku kode. Tidak, saya tahu waktu. Ini untuk menandakan betapa besarnya orang-orang dulu, Ikhwan. Dari apa manusia tercipta? Nah, ini nih. Kita lanjutkan pembahasannya. Dari apa manusia tercipta? Dari Allah.
Dari? Dari? Jangan malu-malu sebut biar ada namanya di sini. Dari? Dari tanah. Benarkah kita tercipta dari tanah? Ada ayatnya. Tapi ada juga ayat yang mengatakan manusia tercipta dari sperma yang terpancar. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Dari sperma yang terpancar. Terus yang mana yang benar? Yang mana yang benar, Ikhwan? Semuanya. Siapa yang tercipta dari tanah? Antum kah? Bukan. Ada. Yang tercipta dari tanah itu Adam. Nabi Adam alaihissalam dari seluruh unsur-unsur tanah. Dari seluruh unsur tanah. Ada tanah yang lembek, diinjak langsung berbekas. Ada tanah yang keras, antum lompat-lompat seperti apapun di atasnya tidak berbekas. Ada juga tanah yang diinjak berbekas, tertiup angin, hilang bekasnya. Macam-macam tanah di muka bumi ini. Allah kumpulkan unsur itu, ciptakanlah Nabi Adam dari situ. Itu deh. Antum tercipta dari mana? Dari sperma yang terpancar. Manusia tercipta dari situ. Iya, unsurnya memang generasi kita ini keturunannya dari sana, gitu kan? Kan ayatnya mimma khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana engkau diciptakan. Maksudnya dari sana itu dari tanah. Gitu kan? Dari tanah. Makanya manusia itu terlalu mudah terurai dengan tanah. Mudah terurai dengan tanah. Jadi yang jelas tidak dikasih formalin. Apalagi dibungkus dengan peti. Seperti pemakaman COVID hari ini. Ya, terserah antum mau menganggap COVID konspirasi atau tidak. Antum kalau keluar pakai masker, apalagi kalau ke Topoyo. Pas itu? Kalau saya sependapat kalau itu adalah konspirasi. Banyak kajiannya lain, insyaallah di lain waktu. Saya juga sudah pernah merasakan lockdown 3 bulan di rumah. Dan saya menganggap saya benar-benar dikasih bodoh-bodoh dengan perbuatan. Hanya tipu daya setan. Kalau dikatakan COVID itu ada. COVID sebagai sebuah virus itu ada. Betul, Dek? Tetapi entah dia ganas atau tidak itu pertanyaan lain. Butuh kajian. Bahkan ada beberapa ahli yang memang sengaja mengcovidkan dirinya. Apa? Maksudnya itu dia sengaja memaparkan dirinya agar terpapar dengan COVID itu. Karena logikanya mudah. Antum coba bayangkan, ada namanya sekarang. Kenapa pembahasannya itu? Sedikit sekali saya bahas. Sekarang itu ada yang aneh. Ada namanya istilah apa itu? OTG. Orang tanpa gejala. Saya mohon maaf kalau kita berbeda pendapat. Orang tanpa gejala. Coba definisikan. Orang yang berpenyakit yang sudah ada virus dalam dirinya tapi tidak menimbulkan gejala atau efek apapun di luar. Itu kalau antum yakini, ikhwan, itu sama halnya antum mengatakan Allah menciptakan diri ini tidak sempurna. Itu deh. Allah menciptakan diri kita tidak sempurna. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh virus yang masuk ke dalam diri ini akan terdeteksi. Pasti terdeteksi. Pasti tubuh akan mengeluarkan signal. Kalau untuk demam, batuk, habis semua signal itu. Itu signal itu bahwa antum ada virus yang masuk nih. Itu kan? Tidak ada, ikhwan, tidak ada satupun penyakit yang masuk ke dalam diri kita yang itu tidak terdeteksi. Tanpa gejala katanya. Nanti ditahu bilang COVID kalau diperiksa. Jangan periksa kalau begitu. Jangan periksa. Masa lanjutkan, ikhwan. Manusia tercipta dari sperma yang terpancar. Apa tadi? Nutfatin amsyaj. Ini kebetulan ini adalah materi skripsi saya waktu masih kuliah. Pendidikan pranatalis. Satu tinjauan dari sudut pendidikan Islam. Jadi mendidik anak sebelum ia lahir. Mendidik anak sebelum ia lahir. Satu tinjauan dari sudut pendidikan Islam. Dan memang betul. Ternyata mendidik anak itu ya ketika ia belum lahir. Yang paling bagus sebelum ia lahir. Sudah dididik memang.
Nah, saya lanjutkan. Di surah ini masih ada waktunya atau sudah habis? Masih ada. Serius masih ada. Di surah Nuh. Atau ada yang bertanyakan sampai sini? Ada yang mengganjal, silakan. Ya. Silakan, Dek. Ahwat. Sebelum lanjut, karena kita akan bahas ini tahapan demi tahapan penciptaan kita. Oh, kita bukan keturunan kera, Ivan, bukan. Keturunan Nabi. Itu keturunan manusia. Jadi kalau memang keturunan manusia itu keturunan kera, maka akan ada kera hari ini yang melahirkan manusia. Ya. Atau seharusnya tidak ada lagi kera hari ini, karena sudah berevolusi menjadi manusia. Nah, ayo, ada? Mau tanyakan? Kalau tidak ada? Ada? Silakan, Dek. Ini. Saya ingin kalian setelah ini, setelah materi ini, benar-benar tidak ada yang mengganjal dari materi saya. Ini serius. Jangan sampai ada yang antum pikirkan di luar sana. Jangan. Surah keberapa itu? Surah Nuh. Surah An-Nur. An-Nur. Surat ke-24. 351. Coba Sri baca dulu. An-Nur. Oh, tunggu dulu. Oh, bukan An-Nur, Al-Mu'minun. Ayat 12. Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqna. Ayat 12. 12. Walaqad. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari Terus sampai saya belum berhenti. Terus sampai saya suruh berhenti. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Bacakan nutfah, bacakan artinya nutfah. Ada namanya di lupa. Dan saya bukan. Oh, Ini mati tok di sini. itu mati deh. Lanjut. Dan sungguh ayat 12, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari Berhenti dulu. Manusia berasal dari saripati, dari tanah. Jadi Sudah dipesan. lanjut. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang ini jadi Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud saripati di sini adalah seluruh makanan-makanan kita itu berasal dari tanah. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan yang kita makan semuanya itu bersentuhan dengan tanah dan kita makan. Dan setelah dimakan itulah yang menjadi air mani. Jadi lanjut. Oh ya, ada kata-kata rahim di situ. Ya. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang Kukuh.
Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Tempat yang sangat kokoh. Makin itu tempat yang sangat kokoh. Makanya itu ada Barakallahu fiik. Untuk saya atau untuk antum ya? kita tak. Berarti minta juga moderator. Kita lanjut. Ada ulama mengatakan gini. Saking kokohnya itu rahim yang ada dalam diri perempuan, itu kalau dia jatuh dari ketinggian, itu bisa meremukkan badannya tapi tidak menghancurkan rahimnya. Itu sangat tipis rahim itu, 3 lapisan yang sangat tipis. Jadi, rahim itu adalah 3 lapisan yang sangat tipis. Tapi dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Kenapa dia sangat kuat? Karena dia akan menampung makhluk yang akan memakmurkan dunia ini. Gitu deh. Nah, kita lanjutkan. Fi qararin makin. Terus. Nutfah Kemudian Iya. artinya. Kemudian Air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat. Berhenti dulu. Enggak apa-apa ini kita bahas, Dek. Iya, Enggak apa-apa. Antum saja kalau pelajaran biologi pasti membahas ini. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus membahas dari sudut pandang agama kita. karena lahir dari situ. Itu seorang laki-laki ketika amsyajin nabatali memancarkan sperma, itu miliaran akhwat, miliaran spermatozoa yang keluar bakal anak gitu kan. Miliaran. Makanya antum semua ini, saya adalah makhluk yang sangat luar biasa. Bertarung mengalahkan miliaran generasi spermatozoa dan kita yang menang. Bang. Ini serius. Iya. Saya antum kalah, bukan antum yang lain. Iya. Bakal calong. Spermatozoa. Ini harus menembus. Dia tidak bisa dibuahi sebelum dia menembus dinding ini. Ada dinding yang sangat tipis tapi sangat kuat yang harus ditembus. Dan disitulah kebanyakan jatuh, kebanyakan mati di situ. Spermatozoa yang miliaran itu berusaha menembus, sebagian besarnya mati di situ. Dan kitalah yang berhasil menembus masuk. Masya Allah. Kitalah pancaran yang berhasil masuk di situ. Lanjut. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Thumma fakhalaqnal Oh, jadi dia artikan daging, Dek. Alaqah. Terus selanjutnya, Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Bayangkan, Dek, dari spermatozoa memancar keluar, lalu menembus dinding, lalu antum berhasil masuk, lalu setelah antum di dalam itu hanya berupa kecil sekali, gitu kan? Kecil sekali. Yang kecil ini sudah ada cikal bakal hidung, sudah ada cikal bakal mata, sudah ada cikal bakal ini, sudah ada semua di situ cikal bakalnya. Tadi masuk di situ, Allah jadikan segumpal daging. Allah jadikan segumpal daging, lalu setelah berbentuk segumpal daging, belum ada. Andaikan antum lahir seketika masih segumpal daging, itu yang dinamakan dengan keguguran. Belum ada sama sekali. Belum bisa dikatakan makhluk yang bernyawa. Apalagi manusia, belum. Baru daging. Baru segumpal daging. Lanjut. Oh ya, tulang belulang. Tadi sudah mempunyai tulang belulang. Lalu selanjutnya, Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging. Terakhir, Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. oh masya Allah. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dijadikanlah makhluk yang berbentuk lain. Ini nih hasilnya berbentuk lain. Lain.
Apa tadi yang mau saya sampaikan tentang ini? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang pencipta yang sangat sempurna, paling baik. Ikhwan wa hafilah rahimakumullah. Saya lupa apa saya sampaikan. Iya, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan proses penciptaan kita ini, silahkan jadi dari sperma, lalu menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibungkus lagi dengan daging. Dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Allah lebih sawab. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya berterima kasih dan bersyukur bisa berada di tengah-tengah antum semua, generasi yang menisbatkan dirinya sebagai muslim negarawan. Jadi, itu tidak gampang itu tidak gampang menjadi seorang muslim sekaligus menjadi seorang negarawan. Dan itu yang banyak hilang hari ini di negara kita, termasuk secara umum di dunia. Ada seorang muslim yang tidak berjiwa negarawan, ada negarawan yang tidak muslim. Dan semoga antum berhasil menggabungkan itu di dalam diri antum, jadi seorang muslim yang berjiwa negarawan. Ikhwan, salah satu kesyukuran kita itu, ini penutup di luar dari materi ini. Apa coba kesyukuran yang nikmat yang jarang kita syukuri? Sehat. Sehat pastinya sebut. Betul, tapi bukan itu yang saya sampaikan. Kenikmatan apa? Kenikmatan yang jarang kita syukuri. Acak apa? Nikmat rasa aman. Nikmat keamanan yang Allah berikan ke daerah kita, ke negara kita. Yang mana nikmat aman ini ikhwan tidak diberikan ke beberapa tempat. Saudara-saudara kita di Suriah tidak merasakan nikmat aman itu. Allah cabut nikmat aman itu. Sampai sekedar kalau saya tadi dari Topoyo ke sini enjoy aja. Tidak bawa senjata, tidak bawa pedang, tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan ada yang menghadang saya di jalanan. Di tempat lain itu terjadi. Suriah, Myanmar, Afghanistan, Irak, itu terjadi. Palestina, jadi sekedar untuk sholat saja harus siap memang batunya apa semua. Ya. Kita tidak merasakan itu. Jaga ini ikhwan, jaga ini. Silahkan antum turun melakukan aksi-aksi, akan tetapi tetap sesuai dengan, saya tuh ngeri melihat aksi-aksi yang terjadi ya, bukan mahasiswa sebenarnya, penyusup. Jadi, sampai membakar halte di Jakarta itu yang puluhan miliar. Jangan benarkan tindakan seperti itu. Jangan sekali-kali benarkan. Bagaimanapun juga itu adalah kerusakan. Jadi, itu adalah kerusuhan. Bahkan kalau kajiannya teman-teman salaf itu, tapi ini lain ya. Ini sebagai pembanding saja. Kalau kajian mereka itu, tidaklah pemimpin zalim kecuali rakyatnya itu zalim. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat hari ini. Maka yang harus pertama kali dilakukan ketika banyak peraturan-peraturan zalim yang keluar adalah beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu salahkan pemimpin, jangan dulu. Salahkan dulu kita. Bahkan beliau mengatakan, selama masih ada riba, selagi masih ada kesyirikan, selagi masih ada kezaliman, kecurangan dalam timbangan, maka jangan berharap. Apalagi berharap ini kadang muncul di medsos, di Facebook. Merindukan kepemimpinan seperti kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Antum bermimpi, ikhwan. Serius. Merindukan kepemimpinan sebagaimana kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terlampau jauh. Suatu hari fitnah pertama itu terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang namanya apa itu? Yang sebenarnya di cikal bakalnya itu dari Utsman bin Affan. Lalu semakin membesar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia mengatakan, "Wahai Ali." Dia tidak panggil Amirul Mukminin. Dia hanya mengatakan, "Wahai Ali,
Mengapa di zamanmu begitu banyak pembangkangan, begitu banyak pemberontakan, begitu banyak demonstrasi yang terjadi? Sementara di zaman Abu Bakar dan Umar itu tidak terjadi. Perhatikan jawabannya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, karena yang menjadi rakyat di zaman Abu Bakar maupun Umar itu adalah orang seperti saya. Sementara yang menjadi rakyat di zamanku adalah orang seperti engkau. Serius. Maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah beristighfar sebanyak-banyaknya. Cukuplah Suriah menjadi contoh. Saya mohon maaf, kita semua di sini kadang banyak mengkaji kitab Majmu' atau Rasail. Dan saya mengkajinya itu saya membersamainya kurang lebih 16 tahun. Jadi sejarahnya itu insya Allah saya juga paham. Ketika demonstrasi terjadi besar-besaran di zaman Husni Mubarak, ini sekedar contoh pembanding saja. Kalau antum tidak setuju tidak apa-apa. Ketika pemberontakan itu demonstrasi besar-besaran terjadi di zaman Husni Mubarak, dilakukan oleh organisasi yang sangat besar, yang saya sangat bangga dengan organisasi itu, bernama Ikhwanul Muslimin, menjatuhkan Husni Mubarak saat itu. Tahun berapa itu? 2010 ya. Ketika Husni Mubarak dijatuhkan sebagai seorang presiden, lalu terjadilah pemilu pertama di Mesir, pemilu yang paling demokratis. Muncullah presiden pertama bernama Muhammad Mursi. Muhammad Mursi itu adalah presiden pertama di dunia ini yang hafiz Quran. Dia berapa lama bertahan sebagai seorang presiden? 1 tahun saja, ikhwan. Setelah itu dikudeta oleh militer Mesir. Dan sampai hari ini Ikhwanul Muslimin menjadi organisasi terlarang di Mesir. Bermula dari mana? Demo besar-besaran dulu itu. Sampai sekarang itu di sana, ikhwan. Ini informasi terupdate karena banyak ikhwah yang belajar di Al-Azhar. Dia mengatakan, kalau ada seorang istri yang suaminya ketahuan bahwa dia adalah kader ikhwan, maka sang istri akan dipaksa untuk menuntut cerai kepada kepada suaminya. Kalau dia tidak menuntut cerai, dia akan dipenjara. Sampai segitunya di sana. Nikmat keamanan sudah dihapus, kan? Diangkat oleh Allah dari karena perbuatan ini. Suriah, ikhwan, Suriah jadi contoh. Hancur lebur. Sekedar untuk berbelanja keluar rumah, jangan berbelanja. Penjual saya tidak ada. Lagi yang mau berbelanja. Ngeri, Suriah sekarang itu ngeri sekali. Sampai-sampai seorang ayah itu membunuh istrinya, membunuh anaknya, anak perempuannya. Bukan karena mereka benci. Istri dan anak perempuannya sendiri yang minta supaya dia dibunuh. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dibunuh, dia akan diperlakukan biadab oleh tentara-tentara Syiah Nusairiyah sebelum dia dibunuh. Aman dia dibunuh memang sama suaminya, sama ayahnya. Berawal dari apa? Demonstrasi besar-besaran menuntut penggulingan Bashar al-Assad. Ikhwan, ini terakhir sekali saya ingin sampaikan kepada antum semua. Darah kita ini begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya kita miris ketika ada satu darah mahasiswa yang tertumpah di jalanan. Entah itu karena tembakan gas air mata, pentungan, pukulan, tendangan dan sebagainya dari aparat. Darah kita ini darah yang sangat berharga, ikhwan. Saking berharganya Rasulullah SAW mengatakan, sungguh hancurnya Ka'bah batu demi batu itu jauh lebih ringan di sisi Allah. Di riwayat lain mengatakan, sungguh hilangnya dunia ini itu jauh lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Saya yakin antum semua sudah pernah mengkaji tentang ahamiyatus syahadah, ahamiyatus syahadatain. Itu penting sekali. Apa tujuannya? Agar antum tahu betapa berharganya la ilaha illallah yang ada dalam diri kita, yang harus dijaga. Karena la ilaha illallah itulah sehingga diri ini berharga, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak tertumpah sembarangan di luar sana. Boleh nggak kita menggulingkan? Kalaupun itu boleh, ikhwan, pertimbangkan kekuatan dulu. Yang sampai hanya berdasarkan semangat. Turunkan Jokowi. Insya Allah saya adalah orang yang paling pertama sepakat mengganti presiden yang hari ini. Karena begitu banyak kezaliman. Tetapi ikhwan, sekali lagi bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
dengan kezaliman yang terjadi ini, dengan kekuatan yang mereka semua sudah pegang, bagaimana caranya? Mending hari ini saya sampaikan di Likop fasilitator rumah Quran itu kemarin, sampaikan kepada mereka, ustazah-ustazahnya, mending hari ini yang harus kita lakukan adalah membenahi diri kita, mempersiapkan. Karena malhamah kubra itu pasti akan terjadi. Perang yang sangat besar itu pasti akan terjadi. Sudahkah kita pintar berenang? Sudahkah kita pintar memanah? Sudahkah kita pernah latihan berkuda? Ini dulu. Tak ada kuda. Ada seorang ibu diperkosa oleh laki-laki. Ada anaknya yang membelanya. Ada kan beritanya viral? Iya. Padahal Anda kan kita ingin itu mereka kaji kemarin beritanya di Likoknya. Saya sampaikan kita harus melihat berita itu dari sudut yang lain. Andai kan muslimah ini, ibu ini mengerti bela diri, itu tidak akan terjadi insya Allah. Dalam artian apa? Kita harus mengerti bela diri, ikhwan. Karena cepat atau lambat pertarungan itu akan terjadi. Jangan dulu terlalu pusing itu. Ya tetap juga kita harus pikirkan undang-undang cipta kerja. Dan kita harus menyuarakan hak suara kita. Tetapi sekali lagi waspadai. Saya hanya ingin menyampaikan itu, Ikhwan. Mudah-mudahan ditangkap, Dik. Saya tidak mengatakan antum jangan turun, tidak. Saya hanya ingin mengatakan jaga nikmat keamanan ini, ikhwan. Jangan sampai kericuhan yang terjadi di daerah-daerah negara-negara lain itu terjadi di tempat kita. Yang paling rugi itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena kita adalah umat yang mayoritas. Wallahualam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang menyinggung perasaan, harap dimaafkan. Tujuan saya baik, ikhwan, adalah untuk memuhasabah pergerakan kita bersama. Karena sebelum antum mengerti turun ke jalan, kami lebih duluan seperti itu. Bahkan kami kalau turun itu, kita pengusaha jalan, kawan-kawan. 7 orang jadi turun, macet sampai berapa jauh ke sana. Itu permainan itu. Dan kita anggap itu sebagai sebuah perjuangan yang mulia. Mari kita introspeksi. Sejak kapan demonstrasi yang besar-besaran menuntut penjatuhan itu berhasil mensejahterakan? Saya mohon maaf, Dek, mungkin bisa di kajian lain ini, tapi ini sekadar bahan perenungan saja buat kita semua. Orde Baru yang dianggap sudah diruntuhkan hari ini, apakah hari ini lebih sejahtera daripada Orde Baru? Ini contoh saja. Saya adalah orang yang sepakat menjatuhkan Orde Baru itu. Akan tetapi, apakah setelah itu jatuh, kita lebih sejahtera hari ini? Ya, ada satu memang yang berbeda. Kita sudah bebas menyuarakan pendapat, tapi kebebasan hari ini ngeri. Sampai komunis ini semua bermunculan lagi semua. Sesuatu yang tidak ada di zaman Orde Baru bermunculan hari ini. Wallahualam bisawab. Sudah 3 kali saya menyampaikan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah, setelah tadi materi yang dibawakan oleh Ustadz, materi kosmologi Islam. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Seperti masih ada yang terganjal di hati paling dalam. Ya. Baik, kita sebelum tutup adalah kita membaca hamdalah dan disambung dengan doa taqabbal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.